cerita, nah Bapak Ibu, sebetulnya kesehatan saya kurang oke gitu ya. Tapi waktu saya semalam mengeluh, perut saya itu kayak diputar dan itu mual, datang Bapak kami. Katakan, alah ada aja dramanya, dia tidak melayani, kata Anda. Saya bilang jahat, saya bilang ya supaya saya tidak berdosa gitu. Ya oke lah, saya maju untuk berbagi, untuk sharing dengan Bapak Ibu tentang apa yang menjadi perenungan saya ketika saya membaca ayat-ayat firman Tuhan. Ini adalah bacaan kami ya, bacaan kami kalau kami saat teduh gitu ya. Saya ingin berbagi berkat yang saya terima dari firman Tuhan. Yuk kita buka. Bapak Ibu siap? Siap. Satu Tawarik pasal yang ke-17. Kita akan membaca. Nggak apa-apa ya, satu kali banyak kali. Ayat 1 perjanjian lama ya. Jangan pula dicari di dekat Wahyu, nggak akan lama. Satu Tawarik. Oke. Ya, kita bisa membuka Alkitab atau handphone masing-masing. Yuk, Bapak Ibu, kalau saya minta berdiri capek kah? Enggak ya, yuk kita sama-sama berdiri. Kita akan membaca ayat ini. Satu Tawarik pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 15. Ya. Kita baca secara responsoria. Bisa terbaca segini? Bisa kan? Oke, bisa ya. Nanti untuk menghormati kaum pria, nanti kaum pria membaca duluan ayat pertama, selanjutnya kaum wanita. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal aku perjanjian itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, Pergilah, katakanlah kepada hamba-Mu Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini, tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang memerintahkan menggembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah menyerahkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menuntun tempat bagi umatku Israel dan akan menenangkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang zalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim
Natan berbicara kepada Daud. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan berbicara tentang Daud. Daud ini adalah seorang yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di Alkitab, itu Alkitab jarang menceritakan tokoh bagaimana masa dia dipanggil sampai banyak kisah-kisah dalam hidupnya itu ditulis. Tapi Daud itu banyak sekali ayat mencatat tentang kehidupannya. Bahkan berapa pasal Bapak Ibu ya, di dalam 2 Samuel itu banyak pasal di sana tentang bagaimana perjalanan Daud. Dan diulang lagi di Tawarikh ini. Nah, dari ayat yang kita baca, kita akan melihat bagaimana seorang Daud ketika dia merasakan kasih Tuhan yang besar, ketika dia melihat bagaimana sekarang belum akhir tapi di pertengahan hidupnya, pada saat dia diangkat Tuhan menjadi raja atas seluruh Israel, karena Daud tidak langsung menjadi raja atas Israel. 2 tahun dia memerintah atas Yehuda saja, kemudian selanjutnya baru memerintah atas seluruh Israel, yaitu kerajaan yang sebelumnya dikuasai oleh Saul. Nah, di sana Daud mulai melihat bagaimana Tuhan membangun istana bagi dia, membangun rumah bagi dia yang terbuat dari kayu aras. Tentu Daud bisa merasakan, wah, enak sekali lah aku sekarang ya, bisa punya istana yang megah, rumah yang bagus, segala sesuatu terpenuhi. Terus dia bandingkan dirinya dengan kemah Tuhan. Bagaimana tabut perjanjian itu masih ada di dalam tenda-tenda saja. Sehingga Daud berpikir, wah, aku ini kayaknya kok kurang berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong aku dalam banyak hal, aku maulah membalas kasih Tuhan. Itu mungkin yang dipikirkan oleh Daud. Sehingga Daud memiliki rencana untuk membuat sebuah rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan. Nabi Natan berkata, bagus. Tentu Tuhan akan memberkati, karena itu bukan sesuatu yang salah ya, sesuatu yang bagus gitu loh. Cita-cita untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk menunjukkan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan, dia ingin memberikan tempat yang layak untuk tabut perjanjian itu, untuk rumah Tuhan, itulah intinya. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan melarang Daud untuk membangun rumah Tuhan. Saya pernah mendengar kenapa Tuhan itu tidak menghendaki Daud membangun rumah Tuhan, itu karena tangan Daud itu sudah banyak berlumuran darah gitu ya. Dia sudah banyak menumpas orang. Kalau dalam peperangan Bapak Ibu ya, Daud orang yang luar biasa ya. Dia membunuh mungkin dari ribuan, atau seperti nyanyian para gadis ketika Daud dan Saul mengalami kemenangan. Saul dikatakan membunuh beribu-ribu, sementara Daud membunuh berlaksa-laksa. Berarti lebih banyak yang dibunuh oleh Daud. Nah, itulah alasannya yang pernah saya dengar. Nah, tapi di sini saya ingin berbagi tentang, bukan itu alasan yang akan kita renungkan, tapi saya mau melihat di sini bahwa ternyata Tuhan itu tidak mau berhutang kepada manusia. Tuhan itu tidak mau manusia merasa bahwa dia itu lebih baik daripada Tuhan. Makanya Tuhan di sini berkata kepada Daud melalui Nabi Natan, tidak terlalu jelas ya.
Bagaimana dia menggembalakan 2-3 ekor kambing dombanya. Dan kemudian Saul waktu itu sebagai raja sering diganggu oleh roh jahat karena dia mulai menyimpang. Ketika Tuhan mengatakan kepada Saul untuk menumpas bangsa Amalek, Saul tidak menumpas semuanya. Oke, domba-domba yang jelek-jelek ditumpas, penduduknya ditumpas, tapi Raja Agag dia biarkan hidup. Padahal Tuhan berkata, musnahkan semua, hapus semua. Bapak Ibu kalau membacanya kayak itu, Tuhan ini kejam banget gitu ya, semua dimati. Tapi kalau apa itu kadang saya mengerti. Jadi kalau kita bilang Tuhan baik, ya Tuhan baik. Tapi Tuhan kejam dia. Iya, kenapa Tuhan kejam? Karena memang Tuhan itu tidak senang dengan dosa, Bapak Ibu ya. Tuhan tidak senang dengan dosa. Dan dalam perjanjian lama, mengapa bangsa-bangsa itu ditumpas habis oleh Tuhan? Dan Tuhan mendudukkan bangsa Israel itu di tanah Kanaan. Karena apa? Karena mereka itu bangsa yang tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan anak-anak kepada dewa. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Itu yang membuat Tuhan tidak lagi, saya katakan memiliki belas kasihan untuk gimana gitu. Tapi itulah faktanya ya. Ya seperti itulah Bapak Ibu, Allah yang kita sembah. Tapi Allah itu kasih, kita percaya ya. Dia menunjukkan kasihnya dengan apa? Memberikan nyawanya bagi tebusan dosa-dosa kita. Jadi dosa itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa ditolerir oleh Allah. Dosa itu menimbulkan murka Allah, sehingga manusia itu tidak berarti sebetulnya di hadapan Tuhan. Sebesar apapun kuasanya. Kalau kita melihat, mungkin kita berpikir kalau zaman manusia purba, ini Daud ini hidup ribuan tahun sebelum Masehi. Berarti kalau zaman kita itu sudah berapa ribu tahun yang lalu? 2000, 3000? Ya. Mungkin sekitar itu 2000 tahun yang 2000 atau 3000 tahun yang lalu. Dan kalau kita membaca, mereka memiliki banyak kekayaan loh bangsa-bangsa itu. Kalau mereka menjarah memiliki emas bersikap-sikap bertonton mungkin seperti itu. Mereka memiliki bangunan-bangunan yang megah. Tembok Yeriko itu megah itu Bapak Ibu, luar biasa. Jadi mereka bukan manusia purba yang maaf kata nggak pakai baju, numbuk-numbuk kemiri, bukan seperti itu. Yang kita tonton di YouTube itu orang-orang yang paling berburu dengan tombak yang apa? Tidak, nggak seperti itu Bapak Ibu. Yang diceritakan Alkitab itu, walaupun mereka tidak punya mobil, tapi mereka punya kereta berkuda. Mereka punya kekuatan, dan kalau berperang itu ratusan ribu bahkan jutaan dikerahkan. Berarti manusia sudah banyak. Bukan hanya bergerombol beberapa ratus orang gerombol sini, beberapa enggak. Dan itu betapa gampangnya musnah Bapak Ibu. Dan mengapa Daud sampai mendapatkan kasih Tuhan yang besar? Kita melihat bagaimana janji Tuhan itu luar biasa bagi Daud. Dan di antara orang yang banyak itu yang hidup di zaman Daud, kalau kita membaca bagaimana Mazmur Daud, Daud adalah orang yang melekat dengan Tuhan. Daud orang yang bersekutu dengan Tuhan. Daud orang yang taat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat ya bagaimana Mazmur Daud seperti yang kita nyanyikan tadi, seperti rusa rindu sungaimu. Jadi Daud orang yang merindukan Tuhan. Tapi Ibu pernah mendengarkan bagaimana mungkin waktu Daud menjaga kambing dombanya, namanya tuh penjaga kambing domba, tentu tidak sesibuk orang di kantor atau ya kan, ya ditengoknya dombanya. Jadi dia ngapain? Gak ada game. Tapi dia punya kecapi. Dia mau main marsiteka sama siapa dia marsiteka ya kan? Dia main punya kecapi, dan di situ dia menaikkan mazmur bagi Tuhan. Dan pujian Daud itu luar biasa Bapak Ibu. Dari situ kita melihat bahwa Daud adalah orang yang sungguh
melihat bayangan hantu atau gimana, kurang tahu lah. Tapi dikatakan oleh Alkitab bahwa Saul seringkali diganggu oleh roh jahat. Dan pada saat itu ada yang mengusulkan kepada Saul untuk mencari orang yang pandai bermain kecapi sehingga roh jahat itu pergi, keluar, tidak mengganggu Saul lagi. Ketemulah Daud. Saat Saul diganggu oleh roh jahat, Daud memainkan kecapinya, dia bermazmur, dia memuji Tuhan. Roh jahat itu berlalu, roh jahat itu pergi meninggalkan Saul. Dan akhirnya Saul jatuh hati kepada Daud. Udah, Daud, dia bilang pada Isai, aku senang sama kamu. Dan suatu hari, itu gak cuma sehari Bapak Ibu ya, kisahnya itu panjang. Bapak senang sekali mau baca ini, yang lebih menarik daripada komik gitu ya. Indah sekali, luar biasa. Nah, saat itu akhirnya pada suatu hari Saul pergi berperang melawan orang Filistin. Nah, ketika melawan orang Filistin berkata begini. Ketika mereka di pertempuran itu, yang orang Filistin di bukit sini, tengah-tengah lembah, orang Israel di bukit sebelah sini. Orang Filistin memiliki seorang jagoan, yaitu yang sering kali sejak kita sekolah minggu kita sudah dengar, yaitu Goliat. Dan kepala pasukan Filistin berkata, yuk, apa yang kita pernah rame-rame, yuk sekarang kita adu 1 lawan 1. Yang bisa mengalahkan Goliat itu menang, dan kami akan menjadi hamba kalian. Tapi kalau kalian kalah, jago kalian kalah, maka kalian yang akan menjadi hamba kami, kata orang Filistin. Ketika mendengar itu, seluruh pasukan Israel gemetar ketakutan. Raja Saul tentu saja dia gemetar. Roh Allah sudah meninggalkan dia. Tidak ada lagi pewahyuan di dalam kehidupan Saul. Tidak ada lagi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Saul. Sehingga hal itu sangat menggetarkan hati Saul dan seluruh tentara. Nah, singkat cerita, Daud datanglah ke pertempuran itu untuk mengantar bontot abangnya. Ketika dia mengantarkan bontot itu, didengarlah si Goliat ini sedang menghujat Tuhan. Dia mengata-ngatai bangsa Israel, ayo bangsa Israel, mana nih yang cemen kalian, Allah, ayo lawan aku, gitu kan ya. Pokoknya menghina, merendahkan bangsa Israel. Dan apa dikatakan oleh Daud? Karena Daud adalah orang yang melekat dengan Tuhan, jadi dia bisa melihat hatinya Allah. Dia bisa melihat bagaimana Allah yang dia sembah, Allah yang menyertai dia selama dia menjaga kambing dombanya. Ketika dia bertempur dengan beruang, ketika dia bergulat dengan singa, dia melihat Tuhan membela dia. Dan dia berkata, siapa yang ngomong itu? Bangsa yang gak bersunat itu menghina Allah yang maha tinggi. Berani-berani sekali mereka itu menghina Allah yang maha tinggi. Marah Daud. Nah, akhirnya Daud menantang Goliat. Dan ketika Goliat melihat, dilihat oleh Daud. Kalau Goliat tingginya kira-kira 3 meter, sementara Daud dia masih muda, wajahnya kemerah-merahan, elok parasnya, berarti dia ganteng gitu ya, wajahnya kemerah-merahan, ganteng. Terus dia cakap berkata-kata, makanya dia menulis mazmur itu indah-indah ya, karena dia pinter gitu ya, menulis syair.
Mungkin kalau sekarang membaca puisi, berpidato gitu, itu pintar gitu Daud itu. Tapi dia tentu tidak setinggi Goliat. Dan ketika itu Goliat berkata, anjingkah aku sehingga anak kecil ini yang datang kepadaku? Dan Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan membunuh, tapi aku akan mengalahkan engkau demi nama Tuhan. Bapak Ibu, perbedaan hubungan dengan Tuhan antara bangsa Israel yang lain dengan Daud, itulah yang membuat cara pandang yang berbeda di dalam menghadapi persoalan. Persoalan bisa sama Bapak Ibu, sama tantangannya, ya kan? Seluruh bangsa Israel yang dihadapi satu, Goliat. Tapi mengapa ratusan ribu tentara Israel gemetar, sementara Daud, demi nama Tuhan aku akan mengalahkan engkau. Jadi dari sini kita bisa melihat, mari kita belajar dari Daud. Tantangan setiap orang tidak jauh-jauh beda. Walaupun tantangan kita tentu tidak sebesar tantangan Pak Jokowi misalnya, ya kan? Nah, kita mah apa gitu. Ya Pak Jokowi udah baik banget, udah dibangun Indonesia ini, masih juga dihujat orang, ya kan? Masih juga dicurigai orang, macem lah kata-katanya. Lah kita siapa? Lah kita siapa? Ya mungkin tantangan kita tidak sebesar itu. Tapi kalau kita memiliki cara pandang yang sama dengan Daud di dalam menghadapi setiap masalah. Tadi lagu-lagu kita, saya senang ya, walaupun lagu baru, kata-katanya lari, nadanya lari gitu ya. Tapi kata-katanya indah gitu ya. Kita hidup di dalam kuasanya, weh, dahsyat ya. Kita hidup di dalam kuasanya, bukan kita hidup di dalam kehidupan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan hidup kita di dalam diri kita sendiri, kita akan kalah, kita akan frustasi, kita akan khawatir, kita akan takut. Sebentar-sebentar kita akan rasakan, aduh badanku ini apalagi makin berumur ya. Nang pedang muda pala matuah yang berbeda. Hidup rasa akan lebih dugul lipat peng ngamulaya belum berjalan kan, ya kan? Waktu kami jalan ke apa itu? Tongging ya. Baru kali itu saya Tongging itu turun, walaupun cuma 1/10-nya. Tapi rasanya kaki ini sudah kayak goa, ya. Seperti itu. Tapi coba kalau kita hidup di dalam kuasa Tuhan, kita nggak mikir lagi itu, Tuhan, terima kasih Kau baik Tuhan. Tuhan Kau besar, walaupun aku sudah tua Tuhan, tapi Kau tidak membiarkan aku mati dengan sia-sia. Tapi masih ada hal lagi yang Tuhan tunjukkan kepadaku, masih ada tugas lagi yang Tuhan mau aku lakukan, sehingga kehidupanku semakin berarti. Jadi hidup kita tidak fokus kepada diri kita toh, tapi fokus kepada kemauan Tuhan, fokus kepada keinginan Tuhan. Saya lah ya, karena yang tahu saya ya saya, ya kan, nggak mungkin mau bilang orang lain, ya kan, saya dulu mikir, waktu kami baru datang ke sini, kami rajin kan di Sukabumi, ya kan, kadang kami ke Cijambur dengan saya hamil anak saya yang paling besar, gitu ya, jalan kaki, terus ke terminal itu ada dulu Marga Sinaga, lewat jalan Setapak. Ini dulu kami jalan kaki. Ada di sini dulu Marga Simobil, di sana dekatnya TK Bintang Timur. Ada yang ingat? Arab Dono namanya, yang masih ingat. Jalan kaki dari Haji Bata, jalan kaki gitu ya. Dulu seperti itu. Tapi makin lama kami kan makin segan gitu kan, karena orang kan nggak selalu senang dikunjungi. Nanti kalau kami kunjungi mau sebagai terus sampai hari ini memulai. Namun kan, agak kami berpikir gitu ya. Terus saya mikir, saya membesarkan 4 anak saya agak besar.
Tuhan, apa lagi yang kulakukan ya? Karena pemimpin pujian dulu saya bikin pujian terus. Nah sekarang pemimpin pujian banyak. Aku nggak pernah lagi bikin pujian kan gitu. Baik di Ajeng Bata, baik di apa. Jadi aku nanti ngapain lah Tuhan, masa aku duduk-duduk nengok-nengok terus, ngapain lah aku ini? Nanti tanganku kosong bertemu dengan Tuhan. Itu yang saya pikirkan. Nah, tidak satu yang kutolong, itu yang saya pikirkan. Terus udahlah. Terus ketika ada PPA saya pikir, oh PPA itu saya melayani, saya pikir ya. Ajar sekolah minggu pun udah banyak tuh sekolah minggu ya kan. Jadi ya apalah lagi Tuhan. Terus PPA. Saya pikir dulu nanti PPA kita kumpulkanlah beberapa anak, masaklah nanti kacang hijau setiap hari, ajarilah mereka itu. Kita bermitra dengan Compassion, ada PPA. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Sudah banyak mentor di sana, staf pun sudah ada. Oke lah, sudah lah Tuhan. Oke. Jadi saya pikir lagi, apa lagi ya Tuhan? Ini sudah diapa orang. Jadi masa aku nanti nanggung gini, aku nanti mati, gak ada apa-apa, gak ngapain. Terus paut. Oke, paut. Kami bikin paut. Saya pikir disitulah nanti melayani. Gurunya juga sudah banyak. Jadi akhirnya saya berpikir lagi. Sekarang saya sudah berpikir, apa lagi Tuhan? Saya nggak mau mati, nggak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Saya semakin tua, iya kan? Jadi doakanlah saya. Iya, makin tahu apa yang akan mau. Nah, belum sampai ke poinnya udah satu. Pasal itu. Oke, nah Daud selalu minta bimbingan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seperti itulah dalam kehidupan kita. Dan ternyata ketika kita memiliki hati untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, karena Daud melihat ketika dia dengan setelah mengalahkan Goliat, dia menjadi menantunya Saul. Dan sebelum itu dia sudah dikurati oleh Samuel ya untuk menjadi raja. Tapi tidak langsung dia menjadi raja, bukan? Dia masih menjadi menantu Saul. Dia sudah dikejar-kejar oleh Saul. Karena Saul melihat bahwa Daud itu sangat dikurati. Daud disertai oleh Tuhan. Dan Saul melihat bahwa oh pasti suatu hari nanti dia akan menggeser aku. Tahtaku akan jatuh ke dia. Sehingga seringkali Saul iri hati kepada Daud. Dia begitu dengki kepada Daud. Dan dia ingin membunuh Daud. Bahkan kepada anaknya Yonatan yang bersahabat dengan Daud, Saul berkata, kok ini bodoh kali Yonatan? Memang anak sundal kau katanya. Memang ada di sini tulis, memang dasar anak sundal. Kau lindungi rivalmu, kau biarkan dia kabur, padahal dia nanti yang akan berebut tahta itu dari tanganmu. Sudah diurapi, sudah menerima janji, tapi dia harus mengalami seperti itu. Dia harus lari itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dari padang gurun satu ke padang gurun yang lain. Bahkan dia pernah ke mana, Nob atau kemana itu. Dia berbohong kepada bapaknya Imam Abiatar, seorang imam, dan Daud minta makanan. Dan karena mereka, imam ini memberi makanan kepada Daud yang kelaparan karena sedang dikejar-kejar oleh Saul, imam itu beserta dengan seluruh keluarganya dibunuh. Tentu Daud memiliki perasaan bersalah. Alania mengutip Mate Masudi. Dan Daud melihat itu semua. Bagaimana juga setelah dia dalam pelarian, dia mau makan pun dia harus mungkin dia tidak melimpah makanannya, walaupun dia memiliki 400 orang gerombolan gitu ya. Untuk makan mereka sampai Daud meminta kepada Nabal. Artinya apa? Daud tidak memiliki makanan. Dan ketika
Daud ada di Ziklag, menjadi orang asing di sana. Pergi dia dipanggil untuk berperang oleh Raja Ahis. Dikatakan di Ziklag waktu mereka balik lagi, seluruh istrinya, anaknya, dan seluruh barang-barangnya, harta bendanya diangkut oleh bangsa yang lain. Saya lupa bangsa apa. Nah, diangkut sehingga Daud dan gerombolannya menangis sampai habis suaranya. Artinya apa? Dia ada di titik terendah dalam hidupnya. Tapi di saat itu pun dikatakan, tetapi Daud menguatkan hatinya. Tetap aja Bapak Ibu, fokusnya itu hanya Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Dan itulah yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Sehingga kita melihat bagaimana Daud diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, kita mau melihat ini. Hal-hal apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Ada janji penyertaan Tuhan, ayat yang ke-8. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuh dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Jadi berkat yang diterima oleh Daud ketika Daud hatinya benar-benar melekat dengan Tuhan, ketika dia memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Tuhan berjanji dan Tuhan sudah menunjukkan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Daud. Bukannya nggak ada tantangan Daud banyak, persoalan Daud banyak, mungkin kekurangan, bahkan saking dia kekurangannya dia harus minta makan dan dia harus makan makanan imam. Dia juga harus minta makan kepada Nabal. Bahkan Daud juga pernah pura-pura gila. Tapi Tuhan tetap menyertai kehidupan Daud. Sebesar apa tantangan kita Bapak Ibu? Kalau kita tetap melihat kepada Tuhan, Allah yang besar, kita hidup di dalam Allah yang besar, Tuhan akan menyertai hidup kita. Amin. Bapak Ibu percaya? Amin. Kemudian selanjutnya yang janji-janji Tuhan yang digenapi, ayat yang ke-9. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lain seperti dahulu. Jadi Tuhan memberikan tempat tinggal. Tuhan memberikan tanah perjanjian, yaitu Kanaan itu, menjadi tempat di mana bangsa Israel, secara khusus di sini karena kita membahas tentang Daud, kepada Daud untuk dia bisa beraktivitas dengan leluasa. Nah, Bapak Ibu, luar biasa janji Tuhan ini. Ya, memang ya, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa selalu ada di antaramu itu orang-orang miskin. Benar ya? Dan Yesus pernah berkata seperti itu ya. Ketika ada seseorang atau Maria kalau nggak salah memberikan minyak urapan, terus salah seorang muridnya kalau nggak salah Yudas juga itu berkata, sayang sekali pemborosan itu. Padahal minyak itu kan mahal. Kenapa harus dituang? Kenapa harus dibuang dengan percuma, dengan sia-sia? Tapi Tuhan berkata, orang miskin dibuang dengan percuma, padahal itu bisa dijual, kemudian uangnya bisa dikasih kepada orang-orang miskin. Tapi Tuhan berkata selalu ada di antara orang yang miskin. Tapi Bapak Ibu, Daud juga pernah berkata,
Daud itu udah ngerti loh ending dari hidupnya itu akan seperti itu. Kita tahu karena kita sudah membaca Alkitab berkali-kali sehingga kita tahu ceritanya. Daud kan nanti walaupun dia dikejar-kejar, walaupun dia begitu, dia susah, dia akan nanti jadi raja. Tapi Daudnya sendiri ketika mengalami itu dia nggak tahu. Oke, dia pernah diurapi kan, tapi kadang-kadang kan tidak dikatakan dia masuk aku nanti akan jadi raja. Nggak ada di Alkitab ditulis seperti itu. Walaupun dia diurapi, tapi yang dia lihat setiap hari ketika dia ada dalam masa-masa sukar itu, dia dikejar, tapi dia tetap menguatkan hatinya kepada Tuhan. Kita kuatkan hati kita pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kemudian janji Tuhan juga yang lain, ayat yang ke-11. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi kepada keturunan kita. Senang gak Bapak Ibu? Luar biasa loh. Tuhan itu baik banget. Kalau Daud tadi bilang aku ini memberi sesuatu kepada Tuhan, Tuhan mau menunjukkan, Daud, tengok nih, kasihmu itu lebih besar daripada kasihmu kepada aku. Berkat itu jauh lebih besar daripada keinginanmu yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata, anakmu nanti yang akan mendirikan bait Allah. Aku akan mengokohkan kerajaan aku. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu, janji Tuhan itu bersifat eskatologi. Artinya Tuhan menunjukkan kepada Daud tentang orang-orang keturunan-keturunannya yang akan lahir setelah Daud. Dan benarlah yang dikatakan oleh Tuhan, kerajaan Daud dikokohkan. Dan kita sudah mendengar saat bulan Desember bagaimana keturunan Daud itu menjadi juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari ibunya dia keturunan Daud yang bernama anak Daud Nathan, dan dari Yusuf itu anak Daud yang bernama Salomo. Jadi janji Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Jadi apapun yang kita lakukan saat hari ini, apapun yang Tuhan ingin kita lakukan saat hari ini, tetaplah fokus kita kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah mengikuti Tuhan. Di dalam persoalan, di dalam pencobaan, di dalam tantangan, jangan setengah-setengah mengikuti Tuhan. Daud totalitas kepada Tuhan. Dia benar-benar sungguh-sungguh. Makanya di dalam Mazmurnya juga Daud berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu saking cintanya Daud kepada Tuhan. Ada juga di dalam Mazmur Daud berkata, ketika dikatakan kepada Tuhan, mari kita pergi ke rumah Tuhan, maka aku akan berlari mendahului orang-orang. Artinya apa? Begitu semangat dia ketika dalam rumah Tuhan. Kita perlu niru itu ya. Saya juga perlu meniru deh. Kita mulai jam 8, jangan setengah 9 baru nyampe ya kan? Itu berarti kita tidak ada hati untuk Tuhan. Aku rindu ke rumahmu, cinta akan rumahmu menghanguskan aku, kata Daud. Luar biasa cintanya kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu juga gak tanggung-tanggung memberkati Daud Bapak Ibu. Lah kita seringkali tanggung, bukan cuma setengah masih banyak, 1/4. Ya sama Tuhan lu banyak kali hitungan. Tuhan benerkah ini omongan Tuhan? Gak betul gitu. Masih banyak sekali kita. Ya hitung-hitungannya. Mari kita Daud sejak muda itu totalitas kepada Tuhan. Sampai di akhir hidupnya. Tapi bukan berarti Daud gak pernah salah ya. Kita sering mendengar. Tapi itulah Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya yang lebih besar daripada apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan saat hari ini.
serahkan